Bismillahirrahmanirrahim. Indah ciptaan yang maha kuasa, purnama malam terangi bumi. Dengan keikhlasan anak-anak semua, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Hari ini Umi akan mengajak anak-anak Umi untuk belajar bagaimana kita bisa mengobati diri kita sendiri. Di sini Umi akan mengangkat tema yaitu kenali diri maka akan mengenal Tuhan yang bahari. Siapa Tuhan yang bahari? Tuhan yang bahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Umi akan mengajak anak-anak Umi mengenali diri lewat penyakit. Dari kecil sehingga dewasa sekarang ini, hingga sudah umur sekarang ini, Umi sering sekali diterpa oleh berbagai macam penyakit. Menurut ustadz-ustadz yang mengerti mengenai akhlak, penyakit itu ada hubungannya dengan akhlak kita selaku manusia, baik itu akhlak kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua kita, kepada suami, kepada anak-anak, dan maupun kepada saudara-saudara kita atau diri kita sendiri. Umi pernah mengalami penyakit, yaitu baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Penyakit medis itu banyak sekali, saraf kejepit, infeksi kantung kemih. Yang paling parah yang benar-benar menyadarkan Umi itu adalah penyakit skizofrenia. Penyakit non medis itu misalnya ketindihan atau dikirim oleh orang lain, yaitu berupa sihir, teluh, santet, guna-guna maupun tumbal. Anak-anak Umi pernah tidak mengalami hal seperti ini? Pertama, waktu anak-anak Umi mau tidur, itu terasa badan anak-anak Umi terasa berat dan ada perasaan takut di dalam jiwa anak-anak Umi. Lalu perasaan itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi waktu menyebar ke seluruh tubuh itu kadang-kadang kita merasakan kita ngantuk. Tetapi waktu kita mau pejamkan mata, itu sulit sekali mau tidur. Jadi antara pejam sama sadar itu berkolaborasi, antara mau tidur sama terjaga. Disitulah biasanya anak-anak Umi mengalami yang namanya ketindihan. Biasanya anak-anak Umi merasakan telah memanggil orang lain untuk minta tolong agar anak Umi dibantu. Tetapi biasanya panggilan itu hanya kita sendiri yang dengar. Tapi tidak hanya itu, kadang-kadang juga panggilan tadi bisa keluar daripada arena mimpi kita. Ketindihan ini bukan hal yang sepele, itu harus diperhatikan juga. Mengapa demikian? Biasanya ada ilmu-ilmu yang ingin mengikuti kita, yang ingin menguasai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merasa ketakutan. Yang kedua, merasa setiap mau tidur itu akan merasa terancam oleh sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu apa itu. Jadi ketindihan ini harus anak-anak Umi atasi dengan baik-baik. Salah satunya adalah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongannya dan kita bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita. Biasanya kesalahan kita itu bermula dari amarah, emosi yang ada dalam tubuh kita, sehingga makhluk-makhluk yang lain juga terpancing untuk menguasai diri kita. Umi pernah mengalami ketindihan masa Umi remaja, ya, kira-kira sekitar umur 14 tahun. Waktu Umi tidur, itu kalau kita mau ketindihan, biasanya tidur itu antara mau tidur sama mau sadar gitu ya. Jadi badan kita terasa berat, dia menjalar ke seluruh tubuh. Nanti semasa kita mau menjamkan mata, waktu Umi alami itu ada sesosok yang badannya besar, hitam, berbulu. Ini dia suka mendidik anak gadis. Tindihan ini sangat mengganggu dalam tidur Umi, sehingga setiap Umi mau tidur, Umi merasa ketakutan, merasa ada yang mengintai dan ada yang selalu ingin memegang Umi, baik itu tangan, kaki maupun tubuh Umi. Membuat Umi sangat ketakutan. Ketindihan ini sangat mengganggu dalam aktivitas tidur Umi, sehingga Umi takut untuk berbaring. Karena setiap Umi berbaring, badan Umi mulai rasa berat dan
pikiran Umi kemana-mana sehingga makhluk itu dengan mudah bisa menguasai Umi. Kalau anak-anak Umi mengalami hal demikian, yang harus anak-anak Umi lakukan adalah pertama, anak-anak Umi harus benar-benar pasrah kepada Allah dengan niat hidup dan matiku hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, anak-anak Umi di dalam pasrah itu, anak-anak Umi berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau istighfar, apa saja yang anak-anak Umi bisa lakukan. Kalau Umi pada waktu itu yang Umi lakukan, Umi pasrah dan Umi membaca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari bisikan kejahatan makhluk yang biasa bersembunyi dari jin dan manusia. Kita benar-benar yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Dengan pasrahnya kita berserah diri kepada Allah, insya Allah makhluk tersebut akan lenyap dan pergi meninggalkan kita. Dengan izin Allah SWT, Allah telah memberikan Umi satu buku yang sangat berharga, luar biasa, yaitu zikir pagi dan sore, disebut juga dengan Al-Maqsurah. Dengan mengamalkan Al-Maqsurah ini, alhamdulillah hidup Umi menjadi tenang dan bahagia. Inilah buku yang Umi maksudkan. Buku ini ditulis kembali oleh Profesor Dr. Abdullah Yasin. Ini Umi membaca wirid pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Semasa Umi membaca wirid Rasulullah ini seluruh tubuh Umi rasanya panas. Jika Umi membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu sering bersendawa, artinya ada interaksi yang terjadi di dalam tubuh Umi. Ya, sekarang ini juga Umi ingin berinteraksi. Ada suara yang menyuruh Umi untuk berbicara. Nantiasa terjadi hal seperti itu di dalam tubuh Umi.
Baik, walaupun seperti itu harus tetap taat kepada Allah. Iman kita tidak boleh goyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menuju ke jalan yang lurus. Jadi anak-anak Umi, setelah Umi mengamalkan wirid tersebut, alhamdulillah, ketindihan tadi mulai beransur hilang. Tapi sekali-sekali dia akan muncul lagi. Kenapa? Karena Umi tidak mengamalkan. Sekarang Umi sudah mengerti apa yang sedang terjadi dengan diri Umi. Maka itu anak-anak Umi juga harus belajar bagaimana cara mengenali diri lewat sakit yang Allah berikan kepada kita. Dengan sakit yang Allah berikan kepada kita, kita lebih dekat kepada Allah. Dengan lebih dekat kepada Allah, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan Umi pada hari ini. Bagi anak-anak Umi dimanapun berada, Umi doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. So I would fail, but I'm not giving up.